Dirgahayu Republik Indonesia, Mirsa, 70 tahun kita merdeka. 70 tahun kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh makna dan membangun manusia yang bermartabat dan sejahtera. Namun, tak salah juga rasanya jika ada yang menyebut 70 tahun, tapi ternyata kita belum merdeka dari korupsi. Ini jugalah yang mengantarkan Nahdlatul Ulama akhirnya mengeluarkan rekomendasi haram bagi pembela koruptor dengan menghalalkan segala cara. Dan tidak hanya itu, NU dalam muktamar beberapa tahun lalu juga sempat menyatakan melarang menyolatkan jenazah koruptor. Nah, malam hari ini kami akan membahas terkait hal ini, memperdebatkan mengenai haram bagi pembela koruptor dengan menghalalkan segala cara. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan editorial debat berikut ini. Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama mengeluarkan sejumlah rekomendasi guna memerangi praktik korupsi yang kian merajalela di negeri ini. Salah satu rekomendasi NU yang menuai kontroversi adalah mengharamkan tindakan pengacara untuk membela koruptor yang bersalah. Tak hanya itu, NU juga mengharamkan uang jasa yang diterima sang pengacara dari koruptor yang dibelanya. Kita ingin mengharapkan sebenarnya profesi advokat itu seharusnya dilakukan di dalam rangka penegakan hukum secara keseluruhan dan tidak untuk mencari-cari pembelaan yang kadang-kadang menghalalkan dan mencari-cari pembelaan yang hanya untuk kepentingan agar yang dibela itu bebas. Sontak, rekomendasi NU ini mengundang beragam reaksi. Jangan pernah menganggap pengacara itu membela yang salah. Tidak. Membela agar hukum tegak kepada dirinya secara baik. Nah, itu filosofinya terlebih dahulu. Nah, kemudian kan ada lagi undang-undang advokat. Orang yang sudah dituduh bersalah, cukup buktinya pun kita harus bela agar hak-hak hukum berada dalam garis yang benar. Profesi pengacara memang ada guna membela warga negara yang terjerat pidana. Namun, publik tentu berharap seorang pengacara memegang teguh kode etiknya, tidak menggunakan berbagai cara guna membela kliennya. Ya, sudah hadir 5 narasumber saya di debat malam hari ini. Saya langsung ke Pak Slamet. Apa sebenarnya dasar rekomendasi NU mengenai pengacara koruptor ini? Jadi begini, di Nahdlatul Ulama itu ada suatu bagian ya yang kita sebut dengan bagian atau lembaga masail, Bahsul Masail, membahas masalah-masalah. Dan ketika Bahsul Masail yang hari-hari selalu terjadi, itu masih ada sisa, itu dibawa ke muktamar. Ya. Nah, salah satu yang dibawa ke muktamar kemarin adalah mengenai profesi advokat. Jadi kita tidak bicara khusus mengenai advokat yang membela koruptor. Tapi memang di sana ada penekanan-penekanan. Bagaimana tentang hukum membela kasus-kasus yang memang kasus itu membuat kerugian kepada bangsa. Merusak kehidupan masyarakat. Merugikan masa depan anak-anak muda, termasuk di dalamnya adalah korupsi dan narkoba. Bagaimana kalau orang sudah sangat jelas melakukan kesalahan, menyelundupkan, memasukkan, mengedarkan narkoba, melakukan korupsi yang sangat terang benderang, supaya orang juga dengan akal sehat tahu bahwa dia melakukan korupsi. Lalu pembela itu melakukan pembelaan. Dan pembelaan itu oleh pembela atau advokat itu hanya dengan satu tujuan, membebaskan kliennya dari tuduhan itu. Tapi membela mereka yang dituduh korupsi, sebenarnya di dalam rekomendasi itu boleh. Asal demi menegakkan hakikat kebenaran. Meletakkan masalah itu. Tapi kalau tujuan membela itu adalah membebaskan koruptor dari hukumannya, itu haram. Dan uang yang diterima dari honor pembelaan terhadap kesalahan yang semacam itu haram hukumnya.
Oke, Bang Henry, apa pendapat Anda tentang rekomendasi NU ini? Orang yang berbicara seperti itu memperlihatkan bahwa pada dasarnya tidak memahami tentang dunia kepengacaraan atau profesi advokat. Itu satu. Bahwa pekerjaan advokat itu bukan membela kesalahan orang. Tidak dengan tujuan untuk membebaskan kesalahan seseorang. Nah, kalau begitu Anda dengan saya sama. Nanti dulu. Nah, dengan yang saya katakan. Saya belum selesai. Saya tidak potong tadi waktu bicara. Ada etikanya bicara. Sebentar, Ada Pak etikanya Salman, bicara. kita kasih kesempatan sebentar. Silakan, Bang Henry. Tugas dari seorang advokat itu adalah membela hak-hak serta kepentingan hukum tersangka. Mulai dari tersangka proses pembelaan itu. Kita jangan mengatakan koruptor. Koruptor itu setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa orang itu bersalah dan putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini berlaku secara universal di seluruh dunia. Artinya ketika seorang masih dalam proses penyidikan sampai proses peradilan, orang ini harus dianggap sama seperti Anda, sama seperti saya, sama seperti yang lain, orang yang belum tentu bersalah. Dan dia berhak untuk dibela, advokat wajib untuk membela orang itu. Itu satu. Oke, sebentar Bang Henry. Pak Slamet, artinya selama masih tersangka tidak masalah dong didampingi. Jadi begini, kami di dalam rekomendasi itu juga menyebut tentang asas praduga atas bersalah itu. Oleh karena itu kami mengatakan di sini, profesi advokat itu profesi yang halal. Honor yang diterima dari klien juga halal. Yang kami masalahkan adalah apabila advokat itu menggunakan segala cara, termasuk di dalamnya adalah menyodorkan bukti-bukti yang palsu, membuat alibi-alibi yang palsu dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Jadi prinsip yang hendak kita tekan bahwa soal kami tahu apa tidak tentang profesi advokat. Yang kita bahas adalah bagaimana advokat bisa menjalankan tugasnya di dalam rangka apa? Di sini disebutkan adalah di dalam rangka agar proses hukum itu berjalan sesuai dengan hukum yang ada. Tapi advokat tidak boleh melakukan pembelaan dengan mata gelap. Oke, karena begini. Satu kasus sangat mungkin belum diputus secara pasti. Sangat mungkin belum inkrah ya istilahnya. Tetapi akal sehat, common sense sudah mengatakan apabila seorang menyelewengkan suatu dana pemerintah yang sudah besar, proyeknya mangkrak, lalu dicari akal-akal segala hal untuk mengatakan proyek yang mangkrak itu bukan salah dia. Untuk kebenaran. Itu yang kita tidak ingin gitu. Pak Slamet, ada pertanyaan, kenapa NU sampai mengeluarkan rekomendasi ini? Apakah artinya selama ini NU melihat bahwa ada praktik seperti itu terjadi di peradilan kita? Tapi nanti jawabannya kita jeda dulu sejenak, debat akan kembali sesaat lagi. Debat saya lanjutkan kembali, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, apakah Anda melihat rekomendasi NU ini akhirnya muncul karena memang ada relevansinya dengan penegakan hukum kita saat ini? Ya, kalau kita berdasarkan KUHAP, di sana disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa mulai dari proses penyidikan sampai putusan di pengadilan didampingi oleh advokat atau pengacara. Kemudian dalam undang-undang advokat itu disebutkan bagaimana tugas, fungsi, dan peran dari advokat. Persoalannya adalah bahwa ketika advokat menjalankan fungsi dan tugasnya itu ada terjadi penyimpangan-penyimpangan daripada apa ditetapkan dengan kode etik advokat, kode etik lawyer dan seterusnya. Nah, ini pengalaman di KPK beberapa pengacara, beberapa lawyer yang sudah ingkrah. Kalau kita bicara tadi, sudah ingkrah beberapa. Dan kasus terbaru saya tidak usah singgung karena belum ingkrah, masih proses. Tapi sudah beberapa kasus mulai dari tahun 2005 pengacara Abdullah Putih itu sudah ingkrah berapa. Nah, di sini karena advokat tidak membawa peranan sebagai memberi bantuan hukum, tidak sebagai kuasa hukum, tapi lebih berperan sebagai pembela. Jadi membela kliennya. Right or wrong, my client. Sehingga dengan demikian maka mereka melakukan fungsi membela yang membayar, bukan membela hukum. Tapi tugasnya memang memberikan pembelaan kan Pak? Ya. Jadi itu kuasa hukum. Jadi memberi bantuan hukum. Jadi misalnya kepada
kepada tersangka atau terperiksa itu dijaga agar supaya hak-hak dia sebagai manusia ketika diperiksa oleh polisi, oleh jaksa, oleh KPK tidak dilanggar. Kemudian kewajiban dia apa? Itu kuasa hukum itu memberikan kepada dia supaya dia tahu. Bang Henry, ini dikatakan Pak Abdullah ini kecenderungannya membela yang bayar gitu, tidak memberikan nasihat-nasihat hukum tapi membela saja. Itu kan asumsi yang sangat subjektif. Kita mengacu pada undang-undang tentang advokat dan realita yang ada. Kalaupun ada seperti itu, mungkin hanya 0, sekian persen advokat yang seperti itu. Seorang advokat itu tidak boleh menolak satu perkara dengan alasan karena tidak ada honorarium. Profesi advokat itu adalah officium nobile, satu profesi yang mulia, profesi yang terhormat. Ya. Saya menekuni profesi ini 37 tahun lamanya. Tidak berarti bahwa kita berseberangan di sini. Saya adalah pro terhadap tindak pidana korupsi, tidak. Sejak adanya undang-undang tentang tipikor, sejak adanya KPK, haram oleh Allah. Kalau saya pernah mendampingi klien saya di KPK, atau saya pernah punya klien di pengadilan tipikor. Karena saya juga anti terhadap, saya tidak pernah membela perkara-perkara narkoba dan sebagainya. Tapi ketika dikatakan membela seorang tersangka tindak pidana korupsi, atau terdakwa tindak pidana korupsi dikatakan haram, saya marah. Karena kalau digores tangan saya dikeluar darah, kita biarkan darah itu ngalir. Mungkin dia akan menulis ada 2 kata. Satu advokat, yang kedua PDI Perjuangan. Itu yang akan keluar dari darah saya. Begitu mencintainya saya terhadap profesi ini. Jadi apa yang dikatakan itu dalil yang nggak ada dasarnya. Cari, kalau itu fatwa, tolong cari di dalam Al-Quran. Cari di dalam hadis, nggak akan pernah ketemu hal yang sudah dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan oleh manusia. Itu aja. Pak Muzakir, ini kan begini, seorang tersangka berhak ya didampingi oleh advokat begitu. Bahkan dalam ancaman pidana 5 tahun wajib. Kalau tidak didampingi mereka batal prosesnya itu. Maka hakim wajib mencarikan itu, maka lahirlah bantuan hukum cuma-cuma oleh negara. Kalau misalnya dia tidak punya dana. Tapi yang paling penting gini, peran advokat itu juga di samping menyeimbangkan antara peran penyidik, penuntut umum, dan hakim. Saya ingin jelaskan dalam konteks ini, secara teori begitu ya. Dalam doktrin sistem peradilan pidana, penyidik itu manusia, bukan malaikat. Penuntut umum adalah manusia, bukan malaikat. Hakim itu manusia, bukan malaikat. Seandainya mereka tidak ada kantor yang lain sebagai oposan daripada penyidik, oposan daripada penuntut, dan oposan dari hakim. Kira-kira dalam satu sistem seperti ini, kira orang jadi tersangka itu jadinya apa? Ini akan melahirkan apa yang disebut sebagai peradilan yang sesat. Maka justru ini berbahaya konteksnya, memutus suatu putusan yang putusan itu melahirkan putusan yang sesat disebabkan karena umumnya orang jadi tersangka bukan ahli hukum. Nah, bukan pinter hukum, tapi mereka perlu didampingi supaya haknya ini masuk di situ. Dikatakan peradilan sesat Pak Abdullah kalau tidak didampingi oleh advokat. Jadi begini. Coba rumusan daripada rekomendasi ini dibaca dengan jelas ya. Di sana dikatakan bahwa hukum seorang advokat menggunakan segala cara demi memenangkan klaimnya adalah haram. Menggunakan segala cara. Hukum menggunakan segala cara itu haram. Karena alasan-alasan yang perlu dijelaskan seperti ini. Yang pertama, ketika advokat itu yakin bahwa ada kebenaran yang harus dibela di situ. Jadi dia membela kebenaran di tengah tuduhan terhadap kliennya. Maka hukumnya halal Anda membela. Honornya juga halal. Tapi kalau Anda sebenarnya dalam hati Anda sudah yakin bahwa klien saya ini salah, kemudian melakukan upaya pembuktian dengan segala cara. Ada alat bukti yang dipalsukan. Ada saksi-saksi yang dipalsukan. Itu yang haram. Jadi jelas ini rekomendasi ini didasarkan kepada hujah-hujah keagamaan. Jadi Anda tidak usah terlalu mengatakan mana Qur'annya, mana hadisnya. Karena ini kebetulan bukan forum itu. Nanti kapan-kapan adakan khusus untuk itu. Kita akan bicara. Oke, Bang Henry. Jadi yang disebutkan oleh Pak Slamet adalah yang menghalalkan segala cara, begitu ya Pak ya? Kalau menghalalkan, melakukan segala cara,
Itu adalah kewajiban advokat. Kewajiban advokat. Nanti dulu. Segala cara, artinya cara-cara yang halal. Jangan khawatir bahwa ada masukan bukti palsu. Itu sudah diatur dalam hukum. Itu sudah merupakan perbuatan pidana bagi si advokat. Jadi setiap advokat melakukan berbagai cara. Apakah itu diterjemahkan segala cara, berbagai cara, itu soal lain. Tapi cara-cara itu tetap cara yang halal, cara yang terhormat. Karena relatif. Ini mengatakan, wah ini nggak benar cara bukti ini. Menurut si A tidak benar. Tapi menurut B, bukti inilah yang mempunyai nilai pembuktian yang benar. Jadi kita jangan menjustifikasi, apalagi memvonis seseorang yang karena disangka melakukan tindak pidana atau didakwa melakukan perbuatan pidana korupsi, sudah dianggap sebagai orang yang bersalah. Orang yang tidak berhak untuk hidup, orang yang tidak berhak untuk dibela. Orang yang membelanya adalah haram. Besok keluar lagi fatwa kafir, uangnya haram. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Baik, Bang Henry, saya juga ingin menanyakan, Kang Asep, Anda melihat juga banyakkah temuan seperti ini? Advokat melakukan pembelaan dengan menghalalkan segala cara, sehingga akhirnya NU harus mengeluarkan rekomendasi ini. Tapi nanti jawabannya usai jeda, debat akan kembali sesaat lagi.